Yan Kuichi mengaku salah dan meminta maaf kepada Lu Ping tentang apa yang sudah ia lakukan selama ini. Maka dari itu, ia akan menerima 3 pukulan dari Lu Ping, dan setelah itu ia meminta untuk melupakan semuanya dan jangan memusuhi si Fan. Lu Ping pun bersiap. Saat ini ia telah berhasil melepaskan 5 kekuatan di tubuhnya dan mulai menyerang Yan Kuichi. Pukulan pertama berhasil membuat Yan Kuichi terbang hingga muntah darah. Dan pukulan kedua tepat di belakangnya, yang membuat ia lagi-lagi terbang dan muntah darah. Lu Ping sesaat menjadi merasa aneh, kenapa Yan Kuichi tidak melawan, karena sebelumnya ia curiga kalau Yan Kuichi akan melawannya. Di saat itu, Lu Ping telah memberikan 2 pukulan kepada Yan Kuichi. Namun ia merasa ada yang aneh saat ini, karena ia merasa seharusnya Yan Kuichi membalas pukulannya. Ternyata saat ini, Lu Ping terkena kekuatan pikiran dan berada di ilusi milik si Fan. Dan orang di sana bukanlah Yan Kuichi, melainkan si Fan. Sebelum memberikan pukulan terakhir, Ziyan datang menghentikan pertarungan itu. Dan seketika, Lu Ping tersadar kembali dan melihat musuhnya itu adalah sahabatnya sendiri. Si Fan melakukan itu karena ia tak mau Lu Ping menjadi pembunuh. Dan ia juga tak mau sang ayah dibunuh oleh Lu Ping. Maka dari itu ia merelakan dirinya yang dibunuh oleh Lu Ping untuk menanggung dosa yang diperbuat oleh ayahnya. Di lain tempat, Molin sedang mengobati racun yang berada di tubuh Kisang, yang saat ini racun tersebut sudah masuk ke dalam pembuluh darahnya. Kisang mengatakan untuk merahasiakan semuanya ini dari semua orang, terutama Lu Ping, karena ia tak ingin membuat kekasihnya itu khawatir kepadanya. Tak lama kemudian, Sutang dan prajurit Longji datang menghampiri mereka. Singkat cerita, Lu Chefeng bertemu dengan Liu Song. Hal itu membuat Lu Chefeng menjadi sangat bahagia karena ia berhasil bertemu dengan kakak seperguruannya. Namun Liu Song justru mengajak Lu Chefeng bekerja sama dengannya untuk membalaskan dendam kepada Yan Kuichi beserta Raja Zairong karena tindakan jahat mereka saat dulu yang membuat mereka berdua saat ini tersiksa. Liu Song lalu menyuruh Lu Chefeng pergi ke balai Gunung Wuji untuk membunuh Yan Kuichi di sana. Mendengarkan hal tersebut, Lu Chefeng dengan cepat pergi dari sana dan menuruti perkataan Liu Song. Di balai Gunung Wuji, Lu Ping dan Si Fan masih bertengkar satu sama lain. Lu Chefeng datang sambil menodongkan senjata ke hadapan Si Fan, karena pedang yang digunakan Si Fan adalah pedang yang membunuh kedua orang tua Lu Ping. Lu Ping mencoba menahannya dengan menggunakan senjata peluit perang. Dan seketika, senjata peluit perang hancur berkeping-keping. Karena hal itu, Lu Chefeng berhasil sadar kembali dari gangguan jiwanya. Belum sempat Lu Chefeng berbicara mengenai kebenaran tersebut, ia dibunuh oleh Yan Kuichi hingga tewas di tempat. Sebelum tewas, ia sempat mengatakan kalau ia belum sempat membalaskan dendam atas kematian orang tua Lu Ping kepada Yan Kuichi dan Raja Zairong. 最后一把，可是师兄， Setelah itu, Yan Kuichi datang ke sana dan hendak membunuh Lu Ping. Tentu saja Si Fan tidak ambil diam. Ia pun menahan serangan dari ayahnya tersebut. Lalu datanglah Liu Song beserta rombongan geng Sanhai ke sana. Lu Ping yang menaruh dendam lalu menyerang Yan Kuichi. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Namun Lu Ping justru kalah dalam pertarungan itu dan pingsan di tempat. Sesaat, pedang pinus abadi yang digunakan oleh Yan Kuichi seketika menjadi hancur. Faktanya, pedang pinus abadi yang asli ternyata berada di tangan Liu Song. Karena saat ini Lu Chefeng telah meninggal, akhirnya segel di pedang tersebut terbuka dengan sendirinya. Dan Liu Song berhasil mengambil surat perintah prajurit keluarga Liu
di dalam pedang tersebut. Setelah itu, Liu Song pergi dari sana dan membawa Luping bersamanya. Si Fan yang mencoba menahan Luping agar tidak dibawa tidak bisa berbuat apa-apa karena ia terluka parah. Tak lama setelah itu, Kisang dan yang lainnya datang ke sana. Namun mereka datang terlambat karena semuanya telah selesai dan Luping telah dibawa oleh geng Sanhai. Sutang yang mendengarkan hal tersebut lalu ingin membawa Yan Kuichi yang juga terluka parah untuk dibawa ke geng Sanhai untuk menukar nyawa kakaknya dengan Yan Kuichi. Namun Sutang dihentikan oleh Kisang. Ia mengatakan Yan Kuichi merupakan pemimpin Balai Gunung Wuji dan Sutang tidak boleh mengorbankan Yan Kuichi karena ia merupakan orang yang sangat penting untuk mempertahankan perbatasan. Singkat cerita, Luping saat ini berada di istana geng Sanhai dan ia pun ditahan di sana. Sesaat ia merasa merindukan teman-temannya di dalam kehampaan penjara tersebut. Setelah itu, Luping dibawa menghadap ke Liu Song. Dari sinilah kebenaran mulai terungkap dan Liu Song menceritakan semuanya kalau saat dulu Zairong dan Yan Kuichi mencoba menghancurkan perguruan bintang biduk dan mereka menggunakan nama geng Sanhai sebagai sekte jahat. Leng Xiutan mencoba menghentikan tindakan Zairong. Lalu Leng Xiutan beserta istrinya pergi ke aula kisah untuk menahan serangan dari Zairong dan Luping kecil dititipkan kepada Liu Song untuk diselamatkan. Setelah itu, Yan Kuichi membakar aula kisah dan Liu Song dengan sekuat tenaga menyelamatkan Luping dari sana hingga ia mengalami luka bakar di wajahnya. Mulai dari situlah, Liu Song menggunakan nama geng Sanhai untuk membalaskan dendam kepada Yan Kuichi dan Zairong. Mendengarkan semua kebenaran itu, Luping menanyakan kenapa di saat ia kecil, Liu Song menyiksanya di istana geng Sanhai. Liu Song menjawab alasan ia menyiksa Luping karena ia ingin Luping juga ikut merasakan rasa sakit yang ia alami setelah dihianati oleh Yan Kuichi dan Zairong. Setelah itu, Luping dimasukkan ke dalam penjara. Guru Cumin datang menghampirinya. Ia berpesan agar Luping tetap semangat untuk bertahan hidup. Namun Luping menjawab saat ini ia sudah tidak memiliki semangat hidup lagi. Ia pun menyerah dengan keadaannya sekarang. 让你活下去。兵符已送至流言阁小王爷手中。说我19年了，这楼主这样想，就太对了。安息识破这成军之日，大哥。 Di lain tempat, Kisang hendak membawa Yan Kuichi menghadap ke raja agar segera dihukum atas perbuatannya selama ini. Yan Kuichi akan mengikuti perintah Kisang, namun ia meminta waktu untuk menyelesaikan pertempuran ini terlebih dahulu. Apabila semuanya telah selesai, ia sendiri yang akan menghadap ke raja untuk dihukum. Lalu setelah itu, Kisang berencana menyelamatkan Luping dari geng Sanhai. Ia pun menyusun sebuah rencana agar bisa menyusup ke dalam istana geng Sanhai. Sutang dan Molin setuju dengan rencana tersebut. 你的意思是，我们可以偷偷跟进？出发了，这片山区是他们的必经。就是这个机会，师傅，我就你不一起去救他吗？我哥，所以苏唐，陆平，亲嫂。 放心。 Setelah itu, ia pun mengajak Sifan yang selama ini mengurung diri di dalam kamar. Ia menjelaskan kalau Sifan harus memimpin misi penyelamatan Luping. Mendengarkan hal itu, Sifan segera berkemas dan membersihkan wajahnya yang sudah dipenuhi bulu-bulu halus. 但在这个世上，
ia juga pamit kepada sang ayah untuk pergi menyelamatkan Luping. Dan setelah berhasil menyelamatkan Luping, ia juga tidak akan kembali ke balai Gunung Wuji, karena ia akan pergi ke kota Kaifeng dan mengabdi di kerajaan. Sang ayah pun menuruti perintahnya. 无罪。若是没有父亲当年的所作所为，陆平，江湖与朝堂之间，枷锁。你给自己可是做该做的事，才叫正。 Singkat cerita, beberapa pasukan dari negeri Dan datang ke istana Geng Sanhai. Sedikit info, negeri Dan merupakan tempat tinggal Liu Song. Namun perwakilan negeri Dan malah mendapatkan serangan dari orang-orang yang tak dikenal. Su Tang dan Molin yang berada di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk menyamar menjadi salah satu prajurit negeri Dan agar bisa masuk ke dalam istana Geng Sanhai. Pria dari negeri Dan ini memarahi Geng Sanhai karena mereka habis diserang. Jin yang mendengarkan hal itu mengetahui kalau saat ini di tempat mereka ada penyusup yang masuk. Su Tang dan Molin akhirnya berhasil masuk ke Geng Sanhai. Demi melancarkan misi mereka berdua, Guru Chumin juga ikut membantu dengan mengalihkan perhatian wanita dari Geng Sanhai tersebut. Karena Chumin merupakan aset berharga milik Liu Song, wanita di sana tidak bisa berbuat apa-apa di saat Chumin mengerjainya. 他的时间不多了。 Di lain tempat, darah milik Luping diambil, yang dimana darah tersebut digunakan oleh Liu Song untuk menciptakan seorang prajurit yang sangat kuat. Liu Song pun menunjukkan salah satu manusia yang disuntikkan darah milik Luping, dan terlihat orang itu sangatlah kuat. Bahkan dengan satu kali serangan, seluruh prajurit menjadi tumbang. 这叫花子竟是武破贯通的高手， 制造出甚至能与天醒之力抗衡的秘密武器，是。 Liu Song berencana menggunakan orang itu untuk berperang. Guru Chumin yang saat itu membantu Molin dan Su Tang untuk menyelamatkan Luping malah ketahuan. Mereka pun berhadapan dengan anggota Geng Sanhai di sana. Di lain tempat, Sifan masih menunggu informasi dari Su Tang. Namun hingga saat ini, Su Tang belum juga kembali dari Geng Sanhai. Lalu ia mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini Geng Sanhai hendak mengirim beberapa barang keluar dari istana. Sifan pun menyuruh pasukan untuk mengikuti kemana Geng Sanhai mengirim barang tersebut. Kembali ke mereka berdua, Su Tang dan Molin telah dipenjara. Tidak hanya itu, Su Tang dan Molin diberi asap beracun supaya mereka berdua tewas di tempat. Sedangkan Guru Chumin dikirim kembali ke kamarnya. Sesaat Guru Chumin mengingat kembali kenangan dirinya bersama murid-murid Akademi Zefeng dan Guru Gu, dan baginya kenangan itu sangatlah indah. Guru Gu juga sempat mengatakan kalau murid-muridnya merupakan anak-anak yang baik, memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi satu sama lain. Guru Chumin pun tak pernah melupakan perkataan tersebut. Sesaat Guru Chumin memegang sebuah tusuk rambut dan ia seperti merencanakan sesuatu hal. Lalu ia pun memanggil pengawal di luar sambil mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Liu Song. Dan part ke-19 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.